Good morning guys, kali ini kita bakal jalan-jalan ke kota Whitby sama Scarborough. Sebenarnya ini itu road trip terakhir kita sebelum Nate mulai kerja barunya minggu depan. Destinasi kita kali ini sedikit unusual ya. Mungkin banyak dari kalian yang gak pernah dengar tentang kota Whitby dan Scarborough yang terletak di area Yorkshire, dekat banget dengan kota York. Meski nggak terkenal kota York, Whitby itu sebenarnya udah masuk travel list kita itu udah lama banget, cuman belum kesampaian sampai hari ini. Sehari sebelum kita mulai traveling, badai Franklin itu menerpa Inggris. Ini badai ketiga dalam 1 minggu. Jadinya sepanjang jalan cuacanya cukup ababil, kadang gloomy, kadang terik. Si Nate aja sampai gergetan juga nyetirnya. Kita planning bakal tinggal di kota Scarborough untuk 2 malam. Karena nggak tahu kenapa ya, susah aja nyari hotel di Whitby. Sebelum check-in, kita sempat mengunjungi. Kita baru aja dari Kirkstall Abbey. Sialnya, mereka tutup. Oke, kenapa ya? Tiap kali kita tuh mengunjungi satu tempat, selalu aja tempat itu tutup pas kita pergi. Tapi karena Abbey ini open roof ya, setidaknya kita bisa lihat dari luar susunan batu yang membentuk monastery ini. Gereja ini masih berfungsi sampai satu event yang dinamain Dissolution of Monasteries oleh Raja Henry ke-8. Ini raja yang terkenal banget dengan skandal-skandal semasa pemerintahannya. Kalau kalian pernah dengar, itu loh, dia yang menyebabkan gereja Inggris itu berpisah dari kekuasaan paus di kota Vatikan. Demi apa tau nggak? Demi cinta, kata dia sih. Karena dia pengen menceraikan istri pertamanya untuk menikahi si Anne Boleyn. Terus, nggak sampai 3 tahun nikah, si Anne itu dihukum mati sama raja ini juga. So much for love ya. Guys, kita baru sampai di kamar kita. Kita booking hotel kita lewat booking.com. Nama hotelnya itu The Chapel House di Scarborough. Nah, kita bakal kasih lihat kalian gimana kamarnya ya. Hari pertama itu kita benar-benar tepar di kamar. Capek banget. So kita tuh baru mulai explore kota Whitby di hari kedua kita di sana. Kita berangkat ke Whitby. Laki banget, kita tuh nggak perlu bayar parking sepanjang perjalanan ini. Yang perlu bayar ya biasanya toilet aja sih, nggak gratisan di sana. Cuaca di Whitby itu deceiving banget. Di dalam mobil kita kayak yalalala, kayak ngeliat matahari terik, terus kayak kita senang banget. Sekali keluar, anginnya kencang banget nih ya. Sangat dingin. Dingin. Si Nate ya, yang biasanya tuh nggak pernah dingin sama sekali, akhirnya dia pakai apa? Pakai beanie juga. Nih lihat nih. Okay, just for me, cause I wanna twirl with like look how cute I am today. What? Just look how this is. Guys, akhirnya kita sampai juga di Whitby. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton vlog-vlog kita sebelumnya, kalian pasti tahu kalau aku itu sebenarnya fans semua yang berbau mistis. Oke, so kenapa Whitby? Nah, alasan kenapa Whitby itu udah lama banget masuk travel list kita itu adalah karena konon kota ini yang menginspirasi Bram Stoker untuk menulis novel Dracula. Di sini ada satu statue yang menarik banget, namanya Whalebone Arch. Katanya sih ya, dulunya kota ini terkenal banget di kalangan pemburu paus. Tapi karena cuaca dan air yang tidak bersahabat, hunting ikan paus itu riskan banget. Banyak kapal yang pergi dan tenggelam di laut lepas. Nah, untuk yang sukses memancing ikan paus, mereka akan mengikat tulang rahangnya ikan paus ke tiang kapal sebagai tanda kalau mereka telah sukses kembali ke dermaga di kota Whitby. Halo. Coba. Coba. I come here. Yang nggak kami sangka-sangka ya, kayaknya sih Whitby itu terkenal banget di kalangan orang lokal. Kita perginya ya hari Rabu, dan lihat deh, rame banget. Di pusat kotanya rame banget. Sangat dingin. Di setiap sudut kotanya, itu setiap toko, setiap jalan itu penuh banget dengan orang.
Semakin dekat dengan Whitby Abbey, jalanan itu semakin ramai karena emang itu adalah main attraction di kota ini. Sekilas, aku tuh kayak flashback ke The Shambles di kota York yang selalu jam-packed banget sama lautan manusia yang lalu lalang. Meski dinamain resort town, vibe Whitby sama Brighton yang notabene salah satu kota favorit untuk musim panas itu beda banget. Kalau Brighton itu agak-agak mirip dengan destinasi tepi laut di Eropa, Whitby itu khas Inggris. Di jalanan, toko-toko, sampai setiap papan jalan itu khas Inggris banget. Awalnya, aku kira pakai baju 3 lapis itu udah cukup. Gak ada ngomong beku di sini. Aku tuh merinding terus karena anginnya yang kencang banget, plus udara yang makin lama makin dingin. Minus the wind. The wind is like public enemy number 1. Salah satu gang kecil di Whitby itu punya nama yang sarkastik banget. Namanya Argument Yard. Menurut kita lucu aja sih. Terus Nate kayak bilang, This is for couples, right? so awalnya kita kirain dinamain gitu karena ada pasangan atau keluarga yang tinggal di sana yang suka banget bertengkar dari pagi sampai malam. But guess what? Ternyata nama marga dari keluarga yang tinggal di sini adalah Argument. Makanya dinamain Argument Yard. Karena namanya unik, banyak yang suka foto-foto di sini. I think people were like looking when I pointed at the Argument Yard. Gak sampai 5 menit jalan kaki dari Argument Yard, kita sampai juga di 199 steps. Harusnya kita mulai menghitung sih ya, exactly ada beberapa langkah di tangga ini. Ada yang bilang 197, ada yang bilang 198. But at that point, otak, muka, sama bibir aku tuh udah beku. Itu bener-bener mulai dingin banget sampai aku tuh udah berasa numb. So peduli amat, mau 197 kek, mau 199 kek, yang penting kita tuh sampai aja sampai tujuan. Obviously, also kayak ada yang ngeliatin kayak ini cewek gila ya, hiking ke atas tuh pakai heels. Bagaimana lagi ya, namanya juga mau fashion. Jadi kayak whatever deh. Pain is beauty. Pun itu cuma 199 langkah, bukan 1000, bukan 10.000. Nothing I can't handle. Nah, ini sibuk pamer kan, jadi lupa deh cerita. So kita di Whitby itu untuk cerita Dracula kan? Nah, konon, kapal Dracula itu tenggelam di dekat Whitby, dan dia itu cepat-cepat kabur dengan menyamar sebagai anjing hitam besar yang lari ke atas tangga 199 steps ini. Terus, masuk ke area pekuburan St. Mary's Church, sampai masuk deh ke puing-puing Whitby Abbey. Itu kayak, so exciting deh denger ceritanya. Apalagi pas kita tuh udah sampai di St. Mary's Church. Pemandangan seaside-nya memang cukup cantik sih. But most importantly, kalian bisa nggak ngerasain the gothic vibe of this place? I love it! Sebagai fans horror dan someone yang nonton Dracula dari kecil, aku tuh kayak fangirling habis di tempat ini. Jadinya setiap sudut, setiap pekuburan, setiap puing-puing bangunan itu jadi kayak horror, tapi juga romantis. Romantis, ya but horror. Pokoknya kalian tau lah, bayangin aja Twilight tapi versi seramnya. Ya gitu deh rasanya di Whitby. Gak ada Edward Cullen, tapi ada Dracula yang 100%. Enggak coy. 1000% itu kayak lebih charming dari Edward. Oke, sampailah kita di the moment we've all been waiting for. Whitby Abbey. Tarik nafas dulu ya, biar kita tuh gak lebay. Tapi ngerti lah ya, namanya juga fangirling kan. Tiket masuk tempat ini itu 11 pound sterling per orang. Dan kita kayak, oke, mahal. But karena ya namanya juga main attraction di Whitby kan, sayang kalau nggak masuk. Ya wes, kita bayar aja. Kalau kita ngomong bangunan aja sih ya, emang yang tersisa dari gereja ini tuh cuma runtuhannya aja. Tapi aku bisa melihat kenapa Bram Stoker itu jadi terinspirasi banget buat nulis novel Dracula setelah mengunjungi kota ini. There is just something gitu di kota ini. Nggak bisa aku explain apa pastinya, but there is something.
Serem sih lumayan, but lebih ke puitis tapi juga muram suasananya. Ada aja keindahan tersendiri mengenai Abbey ini yang kena banget di hati aku. Sayangnya, seperti Kirkstall Abbey, Whitby Abbey juga hancur karena dissolution of monastery oleh si Raja Henry ke-8. No words deh buat si raja ini. Ya ini bukan vlog sejarah ya, jadi aku tuh nggak bakal mencaci maki raja ini. Tapi you understand lah ya. Sebelum balik ke Liverpool, kita sempat jalan-jalan sebentar di kota Scarborough. Kita hari ini bakal mengeksplor kota Scarborough. Mataharinya udah keluar, silau banget. Tapi semalam juga kayak gini sih, tapi di Whitby itu anginnya kencang banget. So kita lihat hari ini di Scarborough itu anginnya bakal separah apa. Anginnya masih kencang juga, ya Tuhan. Tapi ya nggak sedingin semalam sih. Semalam tuh kayak bener-bener parah banget. Sampai pakai baju 3 lapis itu juga gak mempan. Ini juga, aduh, anginnya juga lumayan sih. Tapi ya at least mataharinya tuh terik banget, so gak sedingin semalam. Ini aku pakai merah-merah. Sebenarnya Scarborough ya, gak banyak sih yang bisa dilihat. Ya paling ngeliat kastil dan taman dekatnya aja. Gak kayak Whitby yang banyak banget aktivitas yang pengen kita lakuin. Gini-gini ya, ini kastil itu udah selamat dari serangan bom negara-negara tetangga pas Perang Dunia Pertama. Karena lokasinya terletak di salah satu poin tertinggi di kota ini, kita bisa ngelihat pantai Scarborough dari atas. Ya lebih worth it sih kalau dilihat dari ketinggian kayak gini. Selain itu, Scarborough ya gitu-gitu aja, karena kita memang tinggal di sini buat ekspor Whitby. So menurut kita, sebagai resort town, Scarborough ya nggak begitu spesial. Gak bisa dibilang kecewa juga, karena kita tuh udah kedatang kesini tuh nggak ada ekspektasi untuk kota ini. Oke, sekian dan terima kasih. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Untuk video kita berikutnya, kita udah planning bakal ke Cotswold, habis itu kota Manchester. Karena ada yang komen bilang, kakak bahas kota Manchester dong. So sweet banget, kita kayak senang banget deh ngeliat komen kayak gini yang kasih kita ide-ide kemana aja. Makanya kalau kalian pengen lihat kita jalan-jalan kemana gitu, komen aja ya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. See you next time.